belajar pada hari ini, baiknya kita udah terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dalam hati Quran. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Ada Wisdan sudah membimbing doanya. Ibu akan atur terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir nih? Ada semua bu, bukan saya telat. Siapa? Joas. Tidak telat katanya? Joas lebih banyak bercanda. Ya, oke kalau gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada siswa mampu mengidentifikasi posisi Indonesia pada peta dunia dan menjelaskan batas-batas wilayahnya. Yang kedua ada siswa mampu menjelaskan posisi astronomis Indonesia dan membedakan zona waktu. Yang ketiga ada siswa dapat mengaitkan letak astronomis dan geografis ini dengan aspek kehidupan. Sebelumnya ada yang sudah tahu berapakah letak astronomis Indonesia? Saya Bu, saya Ibu. Ke depan. Kamu dari berapa? Di sini Bu. Ya. Saya Indonesia itu dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki matahari terbit dan terbenamnya itu hampir vertikal atau sejajar karena dilintasi oleh garis khatulistiwa itu. Nah, lalu selanjutnya ada dampak dari posisi garis lintang. Yang pertama ada negara Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis ini relatif stabil sepanjang tahunnya. Nah, iklim tropis ini rata-rata satu harinya itu 12 jam ya. Lalu yang kedua ada curah hujan di Indonesia itu tahunannya sekitar 2000 sampai 3000 mm per tahun. Namun itu tuh tidak stabil karena dapat berubah ya. Nah, yang ketiga Indonesia memiliki
Bapak dulu. Nah, ini merupakan zona waktu yang dari dampak dari posisi garis bujur. Nah, ini itu perbedaannya dari WIB ke WITA itu hanya 1 jam. Lalu kalau misalkan dari WIB ke WIT 2 jam. Nah, ini itu merupakan mengikuti dari GTM, Greenwich Time yang ada di London. Nah, Indonesia itu memiliki perbedaan waktu dengan London itu 7 jam ya. 7 jam. Di Indonesia itu lebih cepat daripada di London, yang menyebabkan adanya garis bujur. Lalu selanjutnya ada letak geografis. Nah, Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, lalu di Indonesia juga terletak pada 2 samudra, di mana Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, letak geografis ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau. Nah, Indonesia juga memiliki wilayah sekitar 1.904.569 km persegi. Nah, ini juga termasuk dengan luas perairannya sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Dan terdapat juga di Indonesia zona ekonomi eksklusifnya. Nah, Indonesia memiliki batas-batas. Nah, di mana batas-batas Indonesia ini di utara ada Laut Cina Selatan, negara Filipina, negara Malaysia, negara Singapura. Lalu yang ada di barat ada Samudra Hindia. Lalu yang ada di selatan ada negara Australia dan negara Timor Leste. Yang di timur ada negara Papua Nugini. Nah, dari adanya pengaruh letak geografis ini, Indonesia berada pada posisi silang dunia, di mana Indonesia merupakan pertemuan antara jalur perdagangan dan jalur lalu lintas internasional. Pengaruh dari letak geografis ini, Indonesia menjadikan jalur perdagangan internasional. Yang kedua ada Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hasil alamnya. Lalu Indonesia ada potensi pariwisata dan ekonomi maritim yang sangat kaya. Nah, ini merupakan peta di mana Indonesia merupakan jalur lintas internasional. Nah, ibu ada teka-teki ya buat kalian. Silakan yang mau, 1 orang 1. Aduh. Yang bisa 1 orang 1. Saya Boleh. Saya. Kita nah guru urus guru. Guru ini memang dulu digambarkan kok.
pintunya bu, nggak ada. Buku boleh saya bu. Sebentar ya. Coba tidur ya, hei. Bu, saya tidak ngerokok bu. Astagfirullah. Sudah ya, kita boleh kita baik. Sudah. Enggak boleh. Terima kasih. Ya, hadiahnya. Siap, Ibu. Oke, dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulannya, ekonomis Indonesia berkaitan dengan posisi berdasarkan garis limpah yang ada di bumi tekan dunia. Nah, sedangkan letak